Okay, hello everyone. How is life? Hopefully you are in good health. Okay, for today I'm gonna share about explanation text. We start from definition. Definition. Definition of explanation text is aimed at explaining the process involved the formation or workings of natural socio-cultural phenomena. In bahasa, artinya adalah teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan proses yang melibatkan fenomena alam atau fenomena sosial budaya, ya. Itu artinya. Nah, fenomena alam di sini misalkan kayak contohnya tentang ini tsunami atau misalnya global warming atau tentang how cloud is made, ya, bagaimana awan itu bisa terbentuk, atau misalkan how can rainbow occur, bagaimana pelangi itu bisa terjadi, ya. Nah, kalau fenomena sosial budaya itu contohnya misalnya remaja yang candu akan rokok, ya, how teens addicted to smoking, atau misalnya how plane can fly, bagaimana pesawat bisa terbang, lalu fenomena tentang social media dan lain sebagainya, ya. Next. Nah, ini ada supporting dari ayat Al-Qur'annya, ya, itu adalah surat Ar-Rum ayat 48, ya. Nah, di situ Allahul ladzi yursilu riyaha fatuthiru sahaban fayabasutuhu fis samai kaifa yasha'u wa yaj'aluhu kisafan fataral wadaqa yakhruju min khilalihi fa idza asaba bihi man yasha'u min ibadihi idza hum yastabshirun. Nah, di situ artinya it is Allah who sends the winds which then stir up vapor, forming clouds, which he then spreads out in the sky or builds up into masses as he wills, bla 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 bla, ya. Mesti dilanjutkan, ya. Nah, di sini artinya yaitu Allah lah yang mengizinkan atau mengirimkan angin. Nah, then stir up. Lalu angin itu menggerakkan awan, ya, vapor forming clouds, dan Allah membentangkan spread, ya, spread out itu membentangkan di langit menurut yang dia kehendaki, ya, he wills, itu yang dia kehendaki. Nah, lalu di situ ada lagi lalu engkau sebentar, dan menjadikannya bergumpal-gumpal, forming clouds, ya, menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu setelah itu engkau akan lihat hujan keluar dari celah-celahnya, maka apabila dia menurunkan kepada hambanya yang dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira. Nah, ini adalah ayat yang mendukung untuk materi explanation text, ya. Next, social function of explanation text, fungsi sosialnya adalah to explain the process or causes behind a natural or socio-cultural phenomenon, untuk menjelaskan proses atau penyebab terjadinya fenomena sosial atau fenomena sosial budaya atau fenomena alam, ya, itu social functionnya. Lalu di sini ada the text structure, ya, struktur teksnya itu ada general statement, general statement dan sequence explanation, ya. Sebentar di sini. Nah, yang pertama adalah general statement, that's a phenomenon to be explained. Yang kedua adalah sequence explanation. Kalau general statement ini menyatakan fenomena yang akan dijelaskan, ya. Jadi artinya di paragraf pertamanya itu fenomena yang akan kalian jelaskan itu fenomena apa? Fenomena alam atau fenomena sosial budaya. Lalu yang kedua, second explanation, itu adalah some of explanation concerning the process of how the phenomenon happens or reasons why it happens. There may be some sequential conjunction such as firstly, secondly, after the next, finally, and so on, ya. Jadi sequence explanation itu adalah penjelasan secara berurut, ya. Penjelasan secara berurut bagaimana proses fenomena itu terjadi atau alasan-alasan kenapa itu bisa terjadi. Nah, di sini ada sequential conjunctionnya seperti firstly, secondly, jadi ada urutan-urutan, ada time connectorsnya, kayak finally, firstly itu pertama-tama, alasan yang pertama, ya.
lalu ada juga yang secondly berarti alasan yang kedua, after that ketiga, dan seterusnya, next, finally, terakhir adalah bla 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 gitu ya. Oke, next. Language features, di situ ada focus on nouns ya. Language features di situ ada tata bahasanya adalah fokus kepada kata benda ya, kata benda. Kata benda tentang apa? Tentang fenomena alam atau fenomena sosial budaya. Lalu ada simple present tense, ada passive voice ya. Kalau simple present tense ini berarti menceritakannya yang tentang kebenaran umum atau fakta ya. Lalu ada passive voice, ada kalimat unsur-unsur kalimat pasif di dalamnya. Lalu ada temporal conjunction, kayak tadi Miss sudah jelaskan, ada time connectors to show sequence. Jadi ada urutan-urutannya kayak firstly, secondly kayak gitu ya. Lalu ada causal conjunction, itu ada hubungan sebab akibat. Jadi untuk menjelaskan kenapa bisa sampai terjadi begitu ya. Next, brainstorming. Nah, di sini brainstorming, di sini ada pictures, ada gambar. What would be on your mind when you see this picture? Jadi apa yang bisa kamu pahami ya, apa yang di pikiran kamu ketika melihat gambar ini? Kira-kira itu gambar apa ya? Itu pastinya coronavirus ya, coronavirus. Oke, next. Nah, di sini activity 1 nanti tulis ya. Kirimkan ke Miss ya, kirimkan ke Miss. Nanti Miss kirim linknya, nanti kirimkan ke Miss tugasnya ya. Lalu tulis di situ write the words associated with corona ya. Jadi tuliskan kata-kata yang berkaitan dengan corona ya, tulis. Terus kalau yang ini yang nah kalau yang ini nggak usah dibuka linknya ya, nggak usah dibuka linknya. Oke, jadi tugasnya itu adalah yang ini saja, 5 kata yang berkaitan dengan corona ya. Oke, next activity itu silahkan tonton videonya, di situ diklik. Nah, gitu ya. Diklik saja, ditonton. The COVID-19 virus spreads mainly between people. Ya, sampai habis ditonton ya, silahkan dipelajari. Lalu activity, nah di sini ada keywords dari video tadi ya, ada close contact, ada spread, ada cross settings, ada ventilation ya, ada infected, ada breaths, ada talks, ada sneeze, ada expelled, ada droplets. Nah, ini tugas juga ya, dari di sini tolong nanti diartikan, translate ya. Nah, diterjemahkan itu ya. Oke, and then activity 3-nya di situ menyusun paragraf ya. Silakan disusun dari mulai ini. Nah, dari sini disusun 1 ya, 1. Oke. Lalu 2. Lalu ini sebentar. Ini ketiga, lalu ini keempat ya. Nah, itu disusun yang mana ke-1, yang mana kedua, yang mana ketiga, yang mana keempat ya, disusun. Dan setelah itu lalu dijawab pertanyaannya ya. Dijawab pertanyaannya. Nah, ini ya 1-5 itu tugas ya, assignment. Oke, dan yang terakhir adalah ini reflection. Reflection nggak usah dijawab ya, nggak usah. Oke, guys, sekian dulu dari Miss ya. If you have some trouble, you can ask me by personal number ya, in WA saja ya. Oke, thank you so much for today. See you again next week. Have a nice day. Assalamualaikum.